Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak PKM pengurus Masjid Arafah yang hari ini istiqamah terus untuk memakmurkan masjid, bagaimana meramaikan masjid agar supaya jamaah tetap istiqamah salat ke masjid. Itulah kuncinya pemimpin sampai di rumah ibadah pun harus ada ketua PKM. Dan alhamdulillah keberhasilan PKM hari ini tampak jamaah di sekeliling masjid tetap istiqamah datang ke masjid. Kita doakan PKM terus sehat, Allah berikan keberkahan, Allah senantiasa sayangi keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati ketua kami dari Majelis Dakwah Islamiyah yang kami hari ini setiap Jumat subuhnya tetap bisa berkeliling karena motivasi, inspirasi dari beliau. Seusia beliau masih istiqamah dan ini menjadi pelajaran bagi kami dan motivasi sampai hari ini kami tetap ikut bersama beliau. Yakni Al-Ustaz Al-Manda, orang tua kami, Bapak Haji Member Lubis MM, dan juga Ustaz-Ustaz MDI yang untuk mempersingkat waktu tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita diridhoi oleh Allah, nanti kita husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah hingga hari ini kita masih dalam keadaan iman. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama mengenai iman. Datang ke masjid ini bukan karena nominal uang kita banyak. Datang ke masjid ini bukan karena kita tidak punya masalah. Datang ke masjid ini bukan karena rumah kita dekat dengan masjid. Datang ke masjid ini karena dorongan iman. Dan orang yang dekat masjid ini godaannya luar biasa. Tak salah kita melihat dari sejarah, orang kalau diuji lapar masih kuat, tapi kalau diuji nikmat jarang sekali yang kuat. Di saat dia susah, merintis bersama, berjuang bersama, satu istri itu sudah luar biasa dalam hidupnya. Tapi di saat sudah kaya, pengen nambah istri. Betul tidak? Kaya harta. Di saat dia masih miskin, dia rajin dulu sholat ke masjid. Bahkan satu kain sarungnya rela dia berjuang untuk ke masjid, walau tak ikut zikir bersama. Itu pernah dalam sejarah. Siapa itu ibu bundaku? Siapa? Salamah. Satu kain sarung datang ke masjid. Rasulullah heran, kenapa biasa zikir tak ada rupanya satu kain sarung ini nanti dipakai istrinya lagi di rumah. Bukankah itu perkara nikmat? Iya, dikasih Allah hewan gembala, di gembalanya hewan tersebut berternak menjadi apa yang terjadi? Dia pun tak nampak lagi ke masjid. Karena nikmat, kita pun gitu. Dulu susah, rajin kali tahajud, tiap malam menangis, para malaikat merindukan. Allah sangat senang. Tapi sekarang sudah punya mobil, tidak pernah kayak gitu sujud. Gara-gara nikmat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sampaikan hari ini ada 4 hal, cuman karena waktu kita singkat, saya sampaikan cuma 2 hal saja. Saya menukil dari kitab Syarh Al-Wafi, ini hadisnya sahih. Ini dari hadis Matan Arba'in disyarahkan dalam kitab Syarh Al-Wafi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Buwa. Dan ini kajian tentang kitab Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi yang berbicara tentang kematian. Dan ini saya juga kopikan dari malam tentang su'ul khatimah. Dan ini juga saya buat buku tentang dialog tombol hati. Kenapa Ustaz bawa begini? Ya, biarlah saya bawa banyak buku lelah. Yang penting saya pikir pahalanya pasti bertambah. Yang pertama iman, yang kedua hati. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting kita meningkatkan iman dan menjaga iman. Salah satu bukti terwujud dan tampaknya iman sekalipun seseorang itu sekali setahun sholat. Kalau tak Idul Fitri, Idul Adha. Selemah-lemahnya iman seseorang, kalau sudah terjadi sesuatu pada dirinya, contoh kecil, itu hampir sering saya saksikan.
sudah terjadi kecelakaan, udah nyata hancur kereta, badan luka-luka, masuk rumah sakit, alhamdulillah tak mati. Betul tidak? Itu perkataan iman. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadir kita kemari. Saya tahu kita semua punya masalah. Saya tahu kita punya semua punya rintangan dalam kehidupan ini. 3 saja masalah umat sekarang ini. Pertama, kalau enggak utang, penyakit. Kalau tak penyakit, keluarga. Masalah itu datang bukan dari Allah, tapi dari diri kita. Solusi cuma datang satu, dari Allah. Kalau ingin masalah hidup kita kelar, datangi Allah. Selesai. Makanya Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang saya baca tadi, kenapa Allah tuliskan firman di dalam surah Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sampai kita mati pun wajib kita berupaya mengamalkan salah satu di antara amalan yang baik untuk mendorong kita husnul khatimah adalah ketika kita mampu menjaga sholat kita. Saya selalu berpesan demikian Bapak Ibu, sesibuk-sibuknya kita, habis minta lambat pun jadi Bapak orang Tanjung Bali, terlambat pun jadi, sembahyang pun jangan tinggalkan. Pesankan sama anak kita 3 hal saja. Ini almarhum ayah saya yang sampaikan. Pertama, dimanapun kau berada nak, jaga sholatmu. Sebelum ayah saya meninggal di rumah sakit Al-Malik pada tahun 2012, itu yang disampaikan beliau. 4 kami adik-beradik dikumpulkan. Pegangnya saya, pegangnya abang kami semua. Pesannya 3. Pesannya 3. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, jangan berat tulang. Berat tulang ini nampak sampah di depan, biarkan sampah itu. Apa salahnya diangkatkan? Sampai begitunya lah. Inilah yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Pesankan ke anak kita, bekal yang terbaik itu. Kalau harta habis, makanya Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun, apa yang mendorong kita hari ini mampu hidup bertahan di dunia ini walau dalam keadaan susah? Iman. Bukankah kita saksikan di negara Jepang, mereka makmur, negara-negara yang maju perekonomiannya, tapi banyak peningkatan bunuh diri terjadi. Kenapa? Karena iman kurang, spiritual mereka yang lemah. Kita punya masalah dalam hidup ini. Kenapa kita kuat? Karena kita yakin Allah akan memberikan jalan dan solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Ini karena iman. Bapak, Ibu, Bunda, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini terfokus kita yang pertama adalah istiqomah beriman kepada Allah. Karena dalam tazkirah ini saya baca, di akhir zaman nanti umat beriman pagi, siang sudah kafir. Beriman mereka siang, sore sudah kafir. Hari ini kita tidak nyata seperti itu, tapi perlahan kita didoktrin mindset kita akan berubah akidahnya. Dajjal Allah turunkan ke dunia nanti bukan merubah perekonomian, tapi Allah akan merubah melihat siapa yang istiqomah terhadap agamanya. Iman. Hari ini tampak tidak? Tampak. Dari mana Ustaz? Istiqomahnya kita memakai masker, tapi tidak jarang sedikit sekali kita istiqomah mampu membaca Al-Quran. Salah satu yang mendorong kita istiqomah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Ustaz? Yang pertama, ingat kalau kita bahwasanya diciptakan Allah illa liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah. Ini dorongan iman. Itulah kita diciptakan oleh Allah. Salah mencari dunia? Tidak. Carilah dunia, tapi ingat seakan-akan engkau mati besok. Jangan lupa persiapan akhirat juga butuh. Bagaimana Ustaz? Nah, bagaimana hari ini kita sadari sesibuk-sibuknya kita mengejar dunia? Ingat, azan berkumandang. Oh, ada kewajiban yang harus tunaikan kepada Allah. Selain kewajiban dunia yang harus kita berikan nafkah anak istri, tapi juga ada kewajiban spiritual yang harus kita wujudkan. Apa itu? Sujud, minta kepada Allah. Yang kedua, kenapa seseorang itu terkadang enggan melaksanakan sholat, enggan membayar sedekah, enggan membayar zakat? Ternyata saya buka dalam kitab Tazkirah, ada riwayat mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu banyak, ada 15 perkara penyebab bencana nanti.
Salah satu di antaranya, seorang suami takut pada istri. Ini memang dialami ustaz-ustaz memang. Iya, betul benar. Di podium mampu seperti jadi singa, di rumah jadi kucing. Kenapa? Memang itu hal-hal, ada 4 hal yang menyebab seorang dai itu ujiannya tinggi. Pertama, istri. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menutup aurat terkhusus pada seorang istri. Di dalam kitab Adabul fil Islam dikatakan apabila seorang istri mengumpat auratnya di luar sana, maka suaminya memperoleh dosa. Nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Hai fulan, ini istrimu. Iya. Kenapa di luar di rumah dulu tidak tutup aurat? Ustaz sampaikan, ditengok istri Ustaz, ada yang tak pakai jilbab. Itu ujian seorang ustaz. Makanya benar juga Bapak Ibu menyampaikan hal yang demikian. Nah, apalagi saya baca ternyata seorang anak akrab dan baik pergaulannya dengan temannya, tapi tidak dengan orang tuanya. Belakangan ini kita saksikan dia sama kawannya lembut kali cakapnya, apalagi sama perempuan. Iya kak, bentar ya, lembut sama mamanya. Alah, mama ini ngatur-ngatur. Ternyata itu tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang diberikan amanah, mereka menggunakan amanah itu untuk kesempatan merangkul harta kekayaan untuk kepentingan mereka. Penguasa-penguasa yang zalim dan tidak paham terhadap agama. Apabila penguasa tidak paham terhadap agama, maka kacaulah yang dipimpinnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan ada lagi orang-orang pengkhianat yang datang ke masjid. Makanya Bapak Ibu jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak asing kita dapati yang diurus masjid, yang dibina masjid, tapi terjadi berantem di dalam masjid gara-gara program lama dengan program baru. Ini terjadi di masjid kita. Bahkan bapak itu tak sholat ke masjid di samping rumahnya masjidnya. Tak sholat ke masjid gara-gara apa? Alah, dulu aku buat program tadi buat orang tuh. Dan tentang ketua BKM yang baru banyak kali senang. Ambil kamu ke situ, sholat waktu ke sana. Ada begitu, ada. Gara-gara apa? Hati. Kalau dia sholat karena iman, dia tak akan pandang siapapun, dia datang karena Allah. Tapi dia pandang karena program lama dan pemimpin yang lama dan yang baru. Hati yang tak bagus. Kenapa? Karena dia apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Takwa itu dari mana? Imtisalul awamirillah wa jitinabu an-nawahi, kata para ulama. Takwa itu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Selesai. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah kita dalam hidup saat ini, ingat, konsep utama kita dalam hidup adalah bagaimana istiqomah menjaga iman. Bundaku, sesulit apapun kehidupan kita, jangan pernah katakan susah dari lisan kita. Itu akan menjadi doa. Dan itu hal yang nyata saya kerjakan. Pada masa Covid semalam, orang bilang susah perekonomian, menurun perekonomian. Saya bilang alhamdulillah, saya agak lumayan, saya kaya. Masa Covid kemarin, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 70 kilo beras di rumah saya. Banyak, iya. Karena saya yakin itu al-kalam wa doa, perkataan adalah doa. Di situ orang bilang susah, di situ saya bilang kaya. Bukan saya minta. Saya ada mengisi beberapa pengajian, datang ibu ketua prioritas, Ustaz, ada rezeki itu Ustaz. Apa ini? Sama Ustaz, sama orang tua, sama guru, itu harus dijaga ya Bunda, Bapak. Jangan katakan sedekah kalau memberi hadiah. Sama ayah, sama emak, jangan katakan sedekah. Ini hadiah. Adabnya begitu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi setelah datang 70 kilo, tidak saya konsumsi di rumah semua. Saya keluarkan, saya tinggalkan 10 kilo di dalam rumah. Allah datangkan lagi rezeki, datang 30 kilo lagi. Makanya tak heran Bapak Ibu, kalau ditanya nanti ustaz-ustaz yang kemarin numpuk beras di rumahnya ada. Sampai kawan saya hampir 2 ton dapatnya beras masa Covid semalam. Berjual beras dia. Beras ada, lalu tak ada.
berkehidupan di luar pondok. Selama hari ini dia tamat dari pondok, mengabdi di pondok. Keluar dari pondok dia cerita sama Kiai. Kiai, tidak enak ternyata hidup di luar pondok. Kenapa, kata Kiai? Di luar pondok saya dapati orang menggonggong di depan, menjulurkan lidah di depan, menggonggong di belakang, Kiai. Banyak kali orang berkhianat, munafik. Baik di depan, tapi di belakang menggerogoti, Kiai. Apalagi yang kau hadapi di luar, kata Kiai. Banyak kali persoalan-persoalan, Kiai, yang saya hadapi. Lantas, apalagi yang kau hadapi? Sulit sekarang, Kiai. Perekonomian susah, lain lagi ini, hidup keluarga. Curhat sesusah-susahnya diceritakan sama Kiai. Apa kata Kiai? Tolong kau ke dapur, ambil satu gelas air putih, bawa garam kemari dalam satu mangkok. Ada tempat garam dalam toples, bawa ke sini. Kata Kiai, ambil 3 sendok garam ini sudah dibawa santri ini, Kiai. Ini air putih dalam 1 gelas dan ini garam, Kiai. Kata Kiai, ambil garam 3 sendok, masukkan ke dalam air ini, aduk. Sudah. Kata santri sudah, Kiai. Tambah 4 sendok lagi supaya menjadi ganjil 7 sendok. Ditambah 4, diaduk. Coba kau minum, kata Kiai. Diminum sama si santri, pahit, Kiai. Salah. Mana ada garam pahit asin. Tambah 3 sendok lagi, yang tinggal setengah gelas lagi, ditambah sama santri, diaduk. Pahit, Kiai. Coba kau ambil yang 1 toples garam ini, masukkan ke dalam bak mandi, coba kau aduk. Santri tadi kena dulu patuhnya, luar biasa. Dibawa ini garam, dimasukkan ke dalam bak mandi, diaduk. Sudah, kata Kiai, sudah. Coba kau rasa air. Sikit cuma terasa asinnya, Kiai. Tadi kau bilang di sini pahit, di sini kok sedikit asin. Di belakang masih ada 1 karung lagi, kau masukkan ke dalam sumur yang di kamar mandi, coba kau aduk. Santri tadi nggak mulu-mulu, langsung dikerjakan. Diaduk itu 1 karung garam di dalam sumur, yang dalamnya 5 meter ke bawah. Coba kau rasa, nggak berasa, Kiai. Apa kata Kiai? Kalau imanmu sebesar gelas, masalah yang datang akan menjadi pahit dalam hidupmu. Kalau imanmu sebesar bak mandi, masalah itu akan adik-adik berasa dalam lidahmu, dalam hidupmu. Kalau imanmu sebesar sumur, apapun kata orang, apapun kata PKM yang baru, kau pasti datang ke masjid karena imanmu besar. Masalah itu akan pernah pangkal. Inilah orang yang beriman pada Allah. Jangan khawatir, Bu, solusi datang dari Allah. Ini yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang pertama, iman, Bapak Ibu jemaah dengarkan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. 7 menit lagi. Tadi Pak Ketua bilang sampai jam 10. Iya, tidak bisa lama-lama Bapak Ibu, nanti hari Jumat hari beraktivitas. Apalagi yang kedua, konsep dalam hidup hati. Orang mau kaya, tujuannya cuma satu. Nanti aku di hari tua supaya tenang dan bahagia. Pasti nih, orang dulu ditanya, ngapain banyak-banyak kebun? Nanti aku hari tua ingin tenang dan bahagia. Apakah kekayaan dapat menjamin ketenangan dan kebahagiaan? Belum tentu. Tapi kita harus kaya. Kenapa? Dengan kekayaan itu menjadi payung buat orang lain. Tidak hanya bagi keluarga sendiri, tapi buat orang lain. Senang tidak memberi, senang. Orang yang imannya jernih, ketika dia mengeluarkan uang kepada orang yang membutuhkan, senang hatinya karena bisa memberi. Tapi tanda-tanda akhir zaman rupanya Bapak Ibu, nanti di akhir zaman nanti, belakangan nanti kata Nabi, orang-orang membayar zakat itu merasa rugi. Orang-orang kaya itu mau mengeluarkan zakat, rugi rasanya. Ini ternyata kata Nabi 15 perkara bencana nanti. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah kunci kehidupan ini. Kalau kita tenang, insya Allah bahagia. Makanya menghadapi COVID-19 ini, jangan terlalu risau. Ma fi qalbi khairullah, la ilaha illallah. Ingat tidak, ma fi qalbi khairullah, ma fi qalbi, tidak ada yang dalam hati kecuali COVID. Makanya orang yang kena COVID itu, COVID dalam hatinya, COVID dalam pikirannya. Tengok, maaf ya Bapak Ibu, ini kita saksikan. Memang kemarin saya saksikan sendiri. Pergi saya ke Sun mau beli susu beruang. Tak ada lagi susu beruang dalam hati saya. Merasa banyak beruang yang udah tak bersusu lagi sini. Kenapa?
Diborong orang itu apa itu susu beruang. Sampai saya mau ngirim kemarin tak ada lagi. Wah, udahlah saya pikir majulah. Apa yang terjadi? Kekhawatiran yang terlalu tinggi membuat mereka menghadapi kenyataan yang harus mereka hadapi. Padahal itu COVID makhluk Allah, yakini saja. Kalau jaga wudhu, baca Al-Quran, insya Allah jauh. Orang ada COVID, tak ada COVID matinya. Tapi ingat, ikhtiar tetap, pakai masker, jaga jarak, jaga. Tapi jangan pula lucu. Kenapa? Sawah tadi kata imam, sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufuf, rapatkan saf kalian. Datang kata bapak imam, ketua BKM kita, Ustaz COVID satu-satu. Selesai sholat, dipimpin apa BKM? Ada tausiah, begitu tausiah rapat-rapat begini. Si Ustaz bingung. Tadi pas sholat COVID, giliran ceramah rapat-rapat. Selesai ceramah lucu. Apa yang lucu lagi Ustaz? Ustaz selfie rame-rame merapat sama Ustaz. Mereka takut akan kepemimpinan yang zalim, tapi mereka tak takut kepada Allah yang menciptakan manusia. Kenapa yang nomor 2 hati? Di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Syarwafi hadis yang nomor 6, idza salahat jasadul kullu wa idza fasadat jasadul kullu ala wahiyal qalbu. Jagalah hati ini, tidak ada yang wajib mengisi hati ini kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun masalah orang maafkan, apapun kesalahan orang sama kita maafkan, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Ingat, kenapa seseorang itu menjadi sombong? 4 hal yang dia lupakan. Yang pertama, dia lupa bahwasanya diciptakan Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, manusia itu kenapa sombong dan angkuh kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau bertobat. Yang kedua, karena lupa terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Orang kalau lupa dosa, lupa bertobat. Yang ketiga, kenapa seseorang itu malas dekat dengan Allah, malas membayar sedekah, malas berbuat kebaikan, karena lupa kepada aib-aibnya terlalu banyak. Kita ini kalau dibuka Allah aib kita, mungkin di masjid malu kita Bapak Ibu. Malu. Lain lagi aib berpacaran dulu, naik kereta semalam, belum mudik kita peluk ini. Kalau dia kalau bulan kalau bintang lagi miskin, dah kaya dia maaf ya bintang ada 2 di sana tangga sebelah. Itu memang lupa terhadap aib kita. Yang keempat, kenapa kita terkadang enggan untuk melaksanakan perintah Allah? Lupa mati. Kalau dikatakan malaikat, bu mince, jam 2 sekarang siang, ibu mati. Kurasa dari subuh nih ibu di masjid saja kerjanya. Bang, aku titip anak-anaknya bang. Mama ngapain? Dari malam sudah dapat laporan aku bang. Aku jam 2 besok meninggal. Ibu tuh di masjid aja, baca Quran, istighfar banyak-banyak. Tapi Allah rahasiakan kematian supaya apa? Allah lihat apakah kematian itu dekat, kita semakin taat atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin 2 hal ini yang ingin saya sampaikan. Jaga hati kita, jaga iman kita dan jaga hati. Mafi qalbi khairullah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wajib mengisi hati ini kecuali la ilaha illallah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, la ilaha illallah. Allah yang punya kuasa. Kenapa ketika ayat al-salah, la haula wala quwwata illa billah. Kita tak berdaya upaya kecuali diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga hati kita. Jangan perkara hal yang sepele kita langsung tersinggung dan marah sehingga menjadi jarak di antara kita. Jangan. Bisa jadi orang yang hari ini memusuhi kita menjadi orang yang tentang nanti menyelesaikan fardu kifayah kita. Itu sekian banyak saya saksikan. Wani benci sama si fulan, padahal tanpa sadar mati waktu yang dibencinya yang meninggalkan dia. Maka jangan pernah ada istilah iri dengki hati. Kaya orang saudara kita, alhamdulillah karena kita punya saudara yang kaya. Mungkin 2 hari ini menjadi motivasi sudah mulai bantu-bantu firman, dapat menginspirasi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, terutama pada kita sendiri, terus pada diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi keberkahan, dan mohon maaf atas waktu yang terlalu agak lama. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.